سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أخبرنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنه أخفاها، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بآمراتها وعلى آله وأصحابه ذوي النهى. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih punya waktu dan kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya sembari kita menunggu waktu fardu isya. Nanti kita juga akan tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kembali kita kepada kajian tentang tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat kubra. Masih dalam kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia juga akan terus terjadi berulang-ulang, timbul tenggelam seperti ombak di lautan. Yang sudah kita bahas adalah dua. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita sesuai dengan susunan kitab ini, kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Hasan, Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, ya. Bahwa yang pertama yang sudah kita bahas adalah munculnya berbagai fitnah zaman. Yang kedua adalah disia-siakannya amanah. Salah satu bentuknya adalah ketika satu urusan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten. Nah, secara susunan yang berikutnya di sini adalah wa minal alamati kasratul qatl wa intisyaruz zina wassariqah. Tanda-tanda berikutnya adalah banyak terjadinya pembunuhan, tersebarnya zina dan pencurian. Ya. Ini saya pikir tidak kita bahas. Ya, kita maklum bahwa sekarang bagaimana artinya terjadinya pembunuhan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina oleh Israel. Sekarang sudah lagi lanjut ke Lebanon, ya, sudah puluhan ribu orang yang sudah meninggal. Begitu juga ya di Ukraina dan di tempat-tempat yang lain yang pembunuhan secara individu. Kemudian juga rahimakumullah adalah tersebarnya zina. Ya, kalau secara mendunia
Ya tentu berapa hari dan berapa dalam satu malam orang berzina itu enggak dihitung. Ya, enggak sanggup dihitung. Karena di dalam budaya orang Barat, orang Amerika, seorang anak yang sudah tamat dari tingkat SMU, ya high school, itu dia aib kalau tinggal dia dengan keluarganya. Di dalam budaya Barat, budaya Amerika, kalau anak sudah selesai tingkat SMA itu masih tinggal dengan orang tuanya, aib. Jadi dia harus tinggal di mana dengan yang perempuan boyfriends, nanti yang laki-laki girlfriends, ya. Jadi apa yang terjadi memang, ya tentunya berhubungan tanpa ada ikatan nikah sekalipun dalam agama mereka. Maka dalam budaya mereka, misalnya Cristiano Ronaldo sampai hari ini udah punya anak berapa, dia belum menikah. Jadi mereka itu udah punya anak tapi belum menikah. Nah, sebetulnya juga di kita, ya, maka saya menyampaikan bahwa terlepas daripada kelemahan dalam penerapan syariat Islam di kita, tetapi diberinya hak penerapan syariat Islam dan dideklarasikan penerapan dan diberlakukan penerapan syariat Islam dengan segala kelemahannya, tetapi ini telah memberi dampak besar walaupun ya banyak kelemahannya. Karena ketika masuk ke wilayah implementasi, sekarang kita sebetulnya dari sisi, kalau bahasa orang hukum, saya juga bukan orang hukum tapi coba-coba niru, ya, dari sisi payung hukum, artinya legal standing, ya, kita sudah diberi hak untuk penerapan syariah Islam oleh pusat. Kita sudah ada payung hukumnya, konun, sampai kepada konun jinayat, konun hukum pidana Islam. Kita yang belum masuk dalam konun jinayat hanya qisas, potong tangan, rajam. Yang lain semua sudah. Ada polisi syariatnya, wilayatul hisbah, ada mahkamah syariahnya. Cuman ketika dalam implementasi, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, ini tergantung lagi kepada pemimpin. Apakah dia orang yang perhatian dengan syariat atau orang yang tidak perhatian dengan syariat? Saya pernah mengajar, jadi di kampus ada mata kuliah, ya ini muatan lokal, syariat Islam di Aceh. Itu termasuk kajian sejarahnya, ya, kemudian semua payung hukum tadi yang sudah keluar berkaitan dengan ini dari waktu ke waktu itu semua dikaji, ya, sampai dengan konun-konun yang sudah ada. Lalu ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak, kok ada di provinsi Aceh ini daerah yang sampai sekarang mungkin belum pernah mencambuk pelanggar syariat, tapi ada daerah yang sudah memang berkali-kali melakukan cambuk, ya, pemberlakuan cambuk kepada para pelanggar syariat. Tapi ada memang kabupaten kota yang tidak ada. Nah, saya bilang ini kan, ya,
Kalau udah bicara implementasi di lapangan, itu sudah terikat sangat dengan apa? Ya, political will, kemauan dari pemimpin itu untuk penegakan syariat seperti apa. Pertama, memang dari pemimpin itu memang sendiri tidak ada dia niat untuk itu, bahkan dibuat pelemahan untuk itu. Bagaimana cara pelemahannya? Pertama, dia tidak taruh anggaran untuk wilayatul hisbah untuk buat operasi. Lalu kata hisbah mau gerak apa? Anggarannya nggak ada, ngampu dah bumi motor. Ya, dengan apa memberikan kemudian biaya operasional? Uang itu anggarannya nggak ditaruh sedikit pun. Ya jelaslah pelanggaran-pelanggaran syariat, tidak ada yang menindak di situ. Memang dilemahkan oleh pemimpin itu sendiri. Yang kedua, memang dia tidak ada niat untuk ada tadi penegakan syariat, untuk melakukan tadi sweeping ke penginapan misalnya, sweeping di jalan pakaian, ya, dan sebagainya. Nah, tetapi ya, terlepas dengan berbagai kelemahan, tetapi penerapan syariat ini juga telah banyak membantu menyelamatkan ya kita dan terutama generasi kita daripada kemungkaran. Di Aceh ini saya yakin ya, tiap malam ada terjadi perzinaan. Di wilayah bumi Aceh, seluruh Aceh itu mesti ada ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, ini kuantitasnya kecil. Kenapa di kita terutama yang terbantu oleh ketakutan ditangkap oleh masyarakat? Ketakutan orang yang melakukan ini apa? Ditangkap oleh masyarakat. Kalau mungkin ke WH dia nggak takut, mana WH berapa jumlah orangnya, ya. Tadi WH pun tidak ada anggaran dia untuk kemudian periksa ini periksa itu. Tetapi kepedulian masyarakat, dan masyarakat berani melakukan karena sudah tahu ini melanggar syariat kalau berzina. Maka masyarakat akan grebek, lalu kemudian serahkan ke WH. Dengan ini artinya apa? Tertahan orang-orang yang mau zina pikir-pikir. Nah, sementara kalau di daerah lain asal ridho dengan ridho, ya, kan dalam undang-undang ya hukum pidana kita, ya, kalau orang ridho dengan ridho itu tidak bisa dipidana, tidak bisa dipidana. Maka kalau kita lihat misalnya yang kasus-kasus yang diekspos kemudian oleh polisi karena apa? Karena ada pelanggaran IT, ya, dari sisi IT-nya. Ya, ketika seseorang meminta jasa mucikari untuk kemudian menjual dirinya ke ya, para pelanggan melalui media sosial, maka digerebeklah misalnya di sebuah hotel. Ketangkaplah laki sama perempuan yang bukan mahram dan jelas berzina. Maka perempuan ini dalam pandangan hukum kita dianggap korban, tidak ditahan, tidak dihukum, korban. Si laki-laki ini tidak bisa ditahan juga, karena dia bukan perselingkuhan. Ya, yang ada deliknya kalau perselingkuhan dilaporkan oleh si istri atau si suami yang ini. Ini bukan. Sehingga si laki-laki. Lalu siapa yang bisa dijerat? Hanya mucikarinya saja. Ya. Nah, maka sebetulnya jamaah rahimakumullah, ya. Mohon maaf. Kalau kita baca misalnya berita kriminal, ditemukan seorang mayat perempuan, ya, misalnya, ya mohon maaf, ya, telanjang, misalnya di kamar ini, itu nanti mesti
ya apa? Dia berzina dengan seseorang, habis itu cekcok, dicekik mati. Jadi Masya Allah, udah mati setelah berzina, mati dicekik, ya. Jadi mati setelah dalam maksiat, mati secara dibunuh. Yang membunuh ini juga, ya. Oke. Jadi ini saya pikir ya jelas-jelas lah, ya, bahwa zina di mana-mana. Di kita alhamdulillah terbantu tadi dengan adanya penerapan syariat, sehingga tertahan orang-orang yang ada niat untuk berzina ini paling tidak tadi terbatasi oleh ketakutan akan melanggar syariat dan akan ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kemudian ke OH. Para jamaah rahimakumullah, nah yang ingin kita baca sekarang ini adalah lanjutannya, tanda lain. Nah ini juga menarik menurut saya sudah baca juga, adalah apa? Kasratul kadhibi wa syahadatuz zuri wa zuhurul kasiyatil ariyat. Di antara tanda mendekati kiamat yang dalam kelompok sudah terjadi dan akan terus terjadi, sifatnya muncul tenggelam, adalah apa? Banyak kebohongan, kasratul kadzib. Banyak dalam hidup ini kebohongan. Wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah itu mengatakan, ketika kita misalnya, ya, memilih pemimpin, ya, lalu memilih orang yang tidak mampu, kemudian tidak berintegritas, maka kita telah melakukan kesaksian palsu. Karena apa? Karena kita diharuskan secara agama memilih orang yang berintegritas, orang yang mampu. Maka ketika kita memilih orang, berarti dalam pengakuan kita nyo mampu lagi, maka lu pilih. Ya, terlepas misalnya, ya, kesimpulannya ketika kita menjatuhkan pilihan kan dalam pandangan kita nyo mampu, berarti kita telah memberikan kesaksian yang palsu. Nah, kemudian wa zuhurul kasiyatil ariyat, munculnya orang-orang yang kasiat, pakai pakaian, tapi ariyat, sepertinya telanjang. Ada pakaian tapi telanjang. Sekarang kalau dibuat fashion show itu, ya, ya para modeling, ya para model-model, ya, itu kan pakai baju tapi bajunya nerawang, ya, pakai baju tetapi seolah-olah, ya, nggak ada baju. Baik, kita mulai apa yang ditulis Syekh Muhammad Hassan. Saya membaca dan menerjemahkan, menjelaskan. Minal alamati allati kathurat wa intasharat al-kadhib. Di antara tanda-tanda yang kathurat, udah banyak, wa intasharat, tersebar di mana-mana, adalah al-kadhib, kebohongan. Fa fil hadits alladhi rawahu Muslim min hadits Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Muslim dari Abi Hurairah, sayakunu fi akhir ummati, akan terjadi di akhir umatku, artinya akhir zaman, unasun, orang-orang yang yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum, ya, menyampaikan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak pernah dengar, wala aba'ukum,
dan juga orang-orang sebelum kalian, bapak-bapak, nenek moyang kalian tidak pernah dengar juga. Fa iyyakum wa iyyahum, maka kalian harus hindari orang-orang seperti itu. Beliau masukkan ini ke makna artinya bohong, tapi saya tidak cek ini hadis ini bisa juga mungkin bermakna lain. Ya, orang-orang yang menyampaikan kepada kalian yang sesuatu kalian tidak pernah dengar. Kalian nggak pernah dengar. Ya, orang sebelum kalian juga nggak pernah dengar itu. Maka jauhilah orang yang seperti itu. Wa fi riwayah 'inda Ahmad bi sanadin hasan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu qala, wa dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abi Hurairah juga Rasulullah bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthuru al-kadhibu. Tidak akan terjadi kiamat kubra, ya, sampai munculnya berbagai fitnah zaman dan juga banyak kebohongan terjadi dalam kehidupan ini. Hatta tadhharul fitanu wa yakthurul kadhib. Wa fi riwayah fi sahih Muslim min hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam sahih Muslim dari hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ati kadzdzabin fahdharuhum. Nah, ini tegas juga seperti yang di atas tadi. Sesungguhnya ya, ketika mendekati kiamat, inna baina yaday sa'ah, apa kata Rasul? Kadzdzabin, banyak pembohong-pembohong. Muncul banyak pembohong-pembohong. Fahdharuhum, maka jauhilah mereka. Syekh Hasan kemudian menjelaskan di sini, laqad intashara al-kadhibu wa kasura wa ana la a'lamu zamanan qad intashara fihi al-kadhibu wa kathura fihi al-kadzdzabun, ya, wa dhayyi'at fihi al-huquq kulluha ka hadha az-zamani. Kata beliau, ini kata beliau, bukan kata saya. Saya ya tidak tahu apakah ada zaman sebelum ini di mana tingkat kebohongan ya sebanyak seperti sekarang ini. Artinya beliau mengatakan bahwa dulu memang dari dulu sudah terjadi kebohongan dalam hidup ini, tapi tidak sedahsyat sekarang ini. Nah, ini versi beliau, ya. Lalu beliau menggambarkan, "Lau tadabbarta al-akhil habib wa nadharta ila hayatin nas nadhratan fahisatan mudaqqiqah." Kalau kamu memperhatikan kehidupan masyarakat secara seksama, lawajadta julla ahwalin nas kadhiban fi kadhib, maka kamu akan dapati bahwa ya sesungguhnya masyarakat ini hidup dalam kebohongan, ya, hidup dalam penuh dengan kebohongan. Apa kata beliau? Hakimun yakdzibu ala sya'bihi, ya, pemimpin membohongi rakyatnya, rakyat juga nanti membohongi pemimpinnya. Sekarang ini kan kejadian. Nah, ketika kampanye gini muno dah bangun dak begak waktu sudah terpilih, ya sudah, ya hanya rumah menduk, ya. Maka kata orang apa? Kalau dia sampaikan nyom menyalon terpilih, ya, muno wadah hanya tak pergi.
Ya, betul ketika terpilih dia emang dia ya, tapi awak ada anak apa ya. Nah, maka sekarang apa yang terjadi? Karena sudah saling ya tidak berlaku jujur. Maka sekarang apa? Misalnya nih, mohon maaf. Ya. Sampai di dunia kalau kita tanya ke Dinas Pendidikan Dayah, itu kalau diminta data-data dari pesantren jumlah santri, itu jumlah data yang masuk nanti lebih banyak daripada rakyat Aceh. Nah, begitu juga kalau orang mengajukan apa-apa, itu langsung ditinggikan. Alasan katanya apa? Ya. Miada tulis, wah, ngede hijau di kanan. Miada tulis 3 kali lipat, hijau di kanan kapan? Jadi karena masyarakat menganggap pemimpin enggak jujur nih, ya, maka masyarakat pun kepada pemimpin ketika ini enggak jujur. Misalnya dulu ada program kepada masyarakat diberikan ternak sapi, ya, supaya itu kemudian apa dikembangkan, dia disebut dengan sistem revolving dan tidak boleh jual, ya, nanti anaknya dikasih lagi ke pihak yang lain, ya, selain untuk dia ininya, jadi ada juga untuk orang lain, dan itu dijelaskan aturan-aturannya, ditandatangani oleh masyarakat penerima bantuan. Sama hal juga diberi bantuan apa? Bibit tanaman. Lalu itu diharuskan kan ditanam. Ya. Tidak boleh dijual. Masyarakat dengar penjelasan angguk. Tanda tangan ya. Tetapi kalau dia terima misalnya bantuannya hari Ahad, Rabu udah dibawa ke Sibrek ilmu itu. Ketika ditanya, ya, hai, kan dia publo rumah, ya, nyokah haji publo alam aturan dan kekalenda tangan. Apa jawab masyarakat? Ada puran, lemonyo harga haji sebetulnya iblo alam rap 12 juta. Watai iblo lemo 6 juta. Kai cok kawaknya 6 juta. 6 juta hari tanya apa jauh ini? Masyarakat tadi dikasih bibit mangga, bibit rambutan, kan harus ditanam, udah dijual. Ketika ditanya, apa kan bulo? Nyoba amplam lamarap yuji baba, 10 ribu, nyai blo 10 ribu, ya jo dah yo. Nyau dia dah pula ibu gak mana lagi dia mau amplam bagu. Jadi ini yang terjadi. Jadi pemimpin tipu rakyat, rakyat tipu pemimpin. Maka kemana-mana yang terjadi adalah penipuan. Kemudian jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan lagi, wa alimus su'i yakdzibu ala ummatihi. Ulama yang busuk, alimus su', ya, ulama dunia juga menipu umatnya, ya, menipu umatnya. Kan ada orang yang mungkin dianggap oleh orang lain ulama, kemudian buat paket umrah, tawarkan hotel sekian, terus dia kakak hotelan. Pertama di playernya hotel ini di Makkah, hotel ini di Madinah, ini tertariklah karena lumayan murah dan fasilitasnya bagus. Terus deh kan hotelnya, ya, kan busnya,
Itu dilakukan oleh orang yang mungkin dilabeli oleh masyarakat ulama. Wattajiru yakdzibu ala dzubana'ihi. Para pedagang juga menipu para pembeli. Wal walidu yakdzibu ala waladihi. Orang tua tipu anaknya. Wal waladu yakdzibu ala walidihi, anak tipu ayahnya. Waz zaujatu takdzibu ala zaujiha, waz zauju yakdzibu ala zaujatihi. Suami tipu isteri, isteri tipu suami. Ya. Apalagi model sekarang HP. Saya telepon. Pak Dono, padahal dia di warung kopi. Nah, dia dengar makan tu nabut ya. Bilang sama istrinya, aduh orang kopi. Tapi nyo makan tu nabut ya. Jadi istri tipu suami, suami tipu istri. Kata Syekh Muhammad Hassan, "Udittu an ata'amala walau li marratin wahidah ma'a rajulin ya'mal fi sun'atin ma wa yasduqu, limadha la takunu sadiqan wa limadha takzib?" Saya ingin ya satu kali berinteraksi dengan seseorang yang membuat sesuatu, misalnya membuat sesuatu, kemudian saya tanya, kenapa kamu tidak jujur, kenapa kamu berbohong? Saya ini cerita yang terkini ya. Ada tukang ya di pesantren saya di Indapuri ya. Ini tukang pertama, udah duduk dengan saya ya, kemudian kita kasih gambar, kemudian dia ini pelajari bahwa kemudian disepakati harga sekian dan saya haruskan dia yang kerja sendiri. Nah, kenyataannya setelah kerja bukan dia, orang lain kerja. Ya. Kemudian saya tanya sama, mana sih ini? Oh dia enggak, dia kerja sana, sekali-kali aja datang ke sini. Kemudian saya tanya, kamu digaji harian atau seperti apa? Enggak disubkan. Dia sudah janji dia kerja sendiri, sekarang udah disubkan. Ya. Langsung saya panggil dia, kamu nggak jujur, sudah cukup. Sekarang hitung berapa yang sudah kamu ini kan, nggak usah lanjut lagi. Ya. Nah kemudian ya datanglah orang lain. Lalu berdua ya, kerja, dan dari awal kesepakatannya ya, satu orang Jawa Medan, satu orang kita ya. Kesepakatannya kamu sama-sama bekerja berdua untuk menyecok peng harus sepengetahuan berdua. Ana yang kepala, berdua kamu kepala. Ya oke, enggak masalah. Ya. Rupanya si ini yang Aceh ini, setelah dia tarik uang pertama, udah diambil lebih banyak, pulang dia nggak balik lagi. Kadingga ya hawa ngidro, nggak balik lagi dia. Nah, Yahwa ini kemudian mengatakan ke saya, ya ini Ustadz saya tetap tanggung jawab. Walaupun nanti memang udah habis saya ambil uang belum selesai, saya akan kerja walaupun tidak ada lagi uang 1 sen pun, saya tanggung jawab. Oh, nyo bere. Hadisnya bere ya. Memang betul dalam perjalanan luar biasa, artinya tadi ya tetap kerja, dan kerja tidak asal-asalan, sungguh-sungguh, sehingga saya setiap datang pulang ke pesantren pasti saya beli telur, saya beli gula, saya ini kasih hadiah ya. Padahal saya udah bilang, saya Pak tidak ada keuntungan dan nggak ambil 1 sen pun dari rumah ini
Tapi kenapa saya kasih ke bapak selalu? Karena saya senang bapak orangnya baik, bisa lebih kurang. Nah, apa yang terjadi? Udah selesai pekerjaan, udah lebih dia ambil, ya. Artinya dengan kesepakatan awal. Tapi saya bilang, bapak berapa wajib kasih kepada anak buah yang bapak nggak mungkin nggak bayar? Oh, tinggal 1.200.000 lagi. Oke. Sekarang bapak kalau uang dari kerja ini sesuai kesepakatan awal, udah habis, nggak ada 1 sen pun lagi. Dan kerjanya belum selesai semua, pintu jendela nggak pasang. Ini harusnya juga kesepakatan awal bapak pasang. Sekarang saya kasih tambahan bapak 3 juta lagi. Kasih orang itu 1.200.000. Bapak pulang ke rumah adalah uang yang bapak bawa untuk anak istri. Tidak masalah saya. Oh ya. Oke, kasih. Tadi saya pulang ke pesantren, dilaporlah sama ustadz di pesantren bahwa bapak itu sudah pulang melarikan diri, nggak bayar utang di warung kopi 500.000, nggak bayar utang ke tukang kayu yang ada di situ 1,5 juta. Alah, toh kita berarti dong moga. Aduh, saya sudah cukup yakin orangnya. Baru tadi saya dengar laporannya, tuh seperti dong. Ya ini emang nggak ada hubungan dengan kita, tetapi dia kan nggak betul. Ya. Harusnya kalau uang yang kita kasih pun itu masih cukup dia duduk untuk hutang. Tapi dia larikan diri nggak nutup. Mampat aja Allah memang wah jadi murid. Kadang mana lagi pengen kanan dia juga. Ya. Inilah ya. Aduh. Mungkin bapak-bapak mohon maaf ya. Yang ada berhubungan dengan tukang dalam pekerjaan itu tahu betul kayak mana tukang, macam ya, macam tingkah, macam ulah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jemaah rahimakumullah, ya, kata Syekh Muhammad Hasan tadi, yaqulu ahadul ikhwah, ya, ada salah seorang teman mengatakan, inna sabbakan yaqulu lahu innal ladzi 'allamani as-sun'ah qala li la budda an takdziba min ajli an taksiba. Kata seorang sabbak itu adalah orang yang memproses perak, ya, dibuat jadi ini dibentuk atau emas, itu namanya sabbak. Ditanya, kenapa kamu bohong, ya? Kata orang ini apa? Orang yang mengajarkan saya membuat ini bilang sama saya, kalau kamu jujur nggak ada apa-apa. Kalau kamu jujur nggak ada apa-apa. Jadi sudah diajarkan dari awal, kalau kamu jujur nggak ada apa-apa. Ini kan ada kadang-kadang memang, ya. Nyom nyedok kadu ba kepalanya yang jujur anu melepur. Jadi sudah dicekoki, ya, oleh orang sebelumnya atau kawannya, nyeda kerja bak pemerintah ke haji jujur ham melepur. Umato ham deme remoh ham deme ganto haji jujur ya, kayak saya bilang, apalagi sudah masuk ke fitnah zaman ini, jika jamunya jujur aku mahali itu dimascekoki dengan namanya syubhah, ya. Nyo zaman memang aku mahali jujur, aku mahali. Jadi ini sudah diajarkan. Kata Syekh Muhammad Hasan, wallahi lan taksiba wa lan tarbaha wa in rabihta fid dunya falam tarbaha fil akhirah. Limadha al-kadhib ayyuhal muslimun min ashabil mihan. Kata beliau, wallahi kamu enggak akan beruntung, sekalipun beruntung secara di dunia tapi tidak beruntung di akhirat. Maka kata beliau, kenapa hai orang-orang muslim
kalian berlaku tidak jujur. Misalnya tadi orang yang buat emas tidak jujur, orang yang berdagang tidak jujur, apa namanya, wal handasah, ya, orang-orang yang menghitung apa namanya rab, ya, itu kalau dari awal udah tahu terus dia, ya, nyoy dah puduk pahanyo kan, untuk ipotong nyo lah, ipotong ke jelong, jadi nyo ham demi apa, maka haji payah ada pelambung-lambung harga haji, itu oleh para konsultan dari awal kayak olah, nyo dah tulis apa adanya, nyo ham demi apa, maka haji dah pelambung maju harga, sehingga untuk ini kan ada proyek itu kan setelah dibuat DID itu kemudian di tender. Nah, nanti orang kemudian nawarkan buang 12%, buang 15%. Maka si konsultan ini dari awal dia udah ini kan. Apalagi kalau ada arah orang yang sudah dimenangkan. Ini ya, dilambungkan 20%. Sehingga ketika dibuang penawaran 15%, ada masalah, aman. Kapatu lelun. Kabah haju, ya. Jadi dia sudah sampaikan nyalung bergerak ke kuatu, kabah haju rumahnya kena bupu, harugo mendak kau pergi, ya. Jadi sudah diolah ya sedemikian rupa ila akhir hadhihi al-a'mal wa ghairiha, ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Ini tadi dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan. Ini para jamaah rahimakumullah, ya. Jadi karena waktu kita, insyaallah beliau mengatakan bahwa apa? Di dalam Al-Qur'an setelah beliau teliti terdapat 280 ayat dalam Al-Qur'an yang mengharamkan tentang kebohongan. Ada 280 ayat fil Quran harramal kadhib wa jarmuhu fi akthar, mengharamkan kebohongan dan juga tentang apa namanya, ya, kejahatan kebohongan lebih dari 280 ayat di dalam Al-Quran, ya. Baik, insyaallah nanti kita sambung sekali lagi beberapa hadis-hadis juga yang ada di sini terkait dengan masalah ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.